Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah kita senantiasa bersyukur, syukur alhamdulillah, dan hanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yunita bin Johari dengan NIM 1904030131. Saya berasal dari kelas MBS 4E. Di sini saya akan membuat video tentang hasil wawancara kewirausahaan untuk melengkapi salah satu tugas saya. Saya mewawancarai seseorang atas nama Rizka. Pada tahun 2012, dia memulai bisnisnya, yaitu pedagang eceran. Dan pada tahun 2015, dia mengembangkan usahanya itu dengan menjual berbagai macam produk, binte, somai, pisang goreng, dan pisang molen. Sebelum pandemik, usaha warung makan Rizka lumayan lancar dan menghasilkan beberapa keuntungan. Karena letaknya yang banyak diketahui oleh orang-orang, yaitu dekat lapangan, dekat SD, dan dekat SMP. Rizka tidak pernah mempromosikan produknya di sosial media, karena menurutnya, semua masyarakat yang ada di daerahnya sudah mengetahui bahwa dia menjual berbagai macam produk. Secara tempat dia menjual sangat mudah diketahui oleh konsumen. Rizka tidak pernah memberikan diskon kepada konsumen dengan alasan usahanya hanyalah usaha kecil-kecilan. Harga produk Rizka sesuai dengan harga pasaran yang ada di daerahnya. Misalnya, bintenya itu seharga 5.000 per mangkok dan somai, pisang molen, dan pisang goreng itu 500 per biji. Selama pandemi, Rizka tidak pernah menaikkan atau menurunkan harga produknya dengan alasan tidak ingin mengecewakan pelanggannya. Tetapi pada saat pandemi dan sekolah-sekolah diliburkan, penjualan Rizka menurun drastis karena kebanyakan yang membeli produknya adalah anak sekolah. Dan harapannya di tahun ini, semoga pandemi ini cepat berlalu dan sekolah-sekolah kembali diaktifkan agar sumber penghasilan Rizka kembali stabil seperti dulu dan seperti yang dia inginkan. Selanjutnya kita dalam ke pembahasan. Sebelum kita berwirausaha, kita harus mengetahui apa itu kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan adalah sikap atau kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru dan memiliki nilai serta manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira artinya pejuang, berani, dan berwatak agung, dan budi luhur. Sedangkan usaha adalah bekerja, berbuat amal, dan berbuat sesuatu. Yang kedua, tujuan kewirausahaan. Apa sih tujuan kewirausahaan itu? Yang pertama adalah untuk mensosialisasikan tentang kewirausahaan kepada masyarakat. Saat seseorang mulai menjalani wirausahanya dan sukses, maka muncullah kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Dan yang kedua, membudayakan perilaku, sikap, dan semangat. Kemampuan dalam berwirausaha. Dan yang ketiga, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Dan yang keempat itu, memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, manfaat kewirausahaan. Ada banyak manfaat kewirausahaan. Salah satunya adalah membuat lapangan kerja baru bagi seseorang yang menganggur. Dan yang kedua itu sebagai generator pembangun lingkungan. Dan yang ketiga, memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun dalam kepemimpinan. Dan yang keempat, kerja keras dan ketekunan. Selanjutnya, keberhasilan wirausaha.
Sebagai wirausaha, kita harus memiliki sikap serius, kerja keras, dan tekun, merupakan poin penting yang mendukung keberhasilan wirausaha, baik untuk usaha kecil maupun untuk usaha besar. Keseriusan akan membawa pada kerja keras, karena setiap orang pasti menginginkan hasil yang maksimal berupa keberhasilan. Selain kerja keras, juga kerja cerdas. Maksudnya, semua yang dikerjakan harus terstruktur dengan tujuan yang jelas pula, agar kemudian seluruh kerja bisa dievaluasi. Selanjutnya, faktor kegagalan wirausaha. Yang pertama itu kurangnya pengalaman manajemen. Makanya sebagai wirausaha kita harus bisa mengatur manajemen kita, mengatur waktu kita untuk usaha kita. Dan yang kedua itu kurang mampu membuat perencanaan keuangan. Nah, agar usaha kita tidak gagal, kita harus bisa mengatur keuangan wirausaha kita dengan kita harus memisahkan uang pribadi kita dengan uang usaha kita agar tidak terjadi kegagalan dalam wirausaha kita. Dan yang ketiga itu melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, menjual produk yang tidak dibutuhkan. Nah, ini adalah salah satu penyebab yang membuat usaha kita gagal. Sebelum kita menjual produk, kita harus melihat di sekeliling kita, apakah masyarakat membutuhkan produk ini atau tidak. Jangan sampai kita menjual produk yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sekeliling kita. Dan yang kelima itu salah memilih mentor dan tidak mau belajar dari orang lain. Sebagai wirausaha, kita harus mau mengambil pelajaran dari orang lain. Kita tidak boleh egois agar wirausaha kita itu berjalan dengan baik. Menjadi pengusaha yang sukses tidaklah mudah. Akan sangat banyak rintangan-rintangan yang dihadapi untuk menjadi sukses, seperti yang kita inginkan. Sukses bukanlah hal yang instan. Pelajaran yang dapat diteladani yaitu wirausaha sejati adalah jeli payah, melihat peluang, percaya diri, dan selalu berpikir positif, serta berani mengambil resiko. Kita harus berani mengambil resiko dari seorang wirausaha. Kita harus berani menghadapi resiko itu. Kita harus berani mengeluarkan penghasilan kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih maksimal. Mungkin cukup sekian materi dari saya, pemaparan video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.